bagaimana mempelajari bahasa isyarat sendiri aja, tapi bagaimana aku mengerti cara teman-teman tuli ini menyampaikan emosi mereka, cara mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat itu yang ternyata nggak mudah banget untuk aku sampaikan gitu. Itu adalah salah satu tantangan yang aku pelajari di sini gitu. Terlebih dari bahasa isyarat yang harus aku kuasai juga dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Berapa lama? Kurang lebih kayaknya cuma semingguan ya. Semingguan kurang kalau nggak salah gitu. Tapi aku bersyukur waktu selama proses syuting, waktu itu didirect sama Pak Herwin Novianto. Pak Herwin juga memperbolehkan temen tuli itu selalu ada di lokasi syuting dan di dekat dengan Pak Herwin. Jadi ibaratnya waktu itu kayak ada dua director gitu, kayak Pak Herwin dan teman tulinya ini. Teman tulinya ini untuk membantu apakah aku bisa mempresentasikan dengan baik, aku dan Karini bisa mempresentasikan dengan baik komunikasi kami ke penonton, ke teman-teman teman tuli lainnya, karena ini kan isu yang lumayan sensitif kalau membawa mereka juga gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan yang dilakukan dari segi bahasa isyarat, teman tuli itu pun juga pasti akan membantu untuk langsung mengingatkan aku dan Kak Denny bentuk yang benarnya seperti apa gitu. Berarti sama Bang Denny Sumargo interaksi terus ya untuk Kita lumayan sangat interaksi intens terus karena ya balik lagi nggak mudah ya membawakan karakter ini gitu. sampai ke bawah nggak sih kalau ke rumah mungkin? Jujur ya, jadi ini yang lucunya adalah karena saking sulitnya karakter ini aku kuasain, selama di lokasi syuting pun juga aku terbiasa untuk diem gitu. Jadi akhirnya mereka tuh di lokasi syuting tuh udah terbiasa dengan aku yang nggak bisa ngomong jadinya gitu. Aku yang nggak bisa ngomong, aku yang memang apa-apa tuh dikit-dikit komunikasi dengan tangan, dengan bahasa isyarat. Pas aku ini capek ini gitu, kayak lagi break gitu, capek tiba-tiba ngobrol, tuh mereka malah kaget, kayak kru-krunya tuh pada kaget kayak, ya ampun, aku tuh lupa kamu tuh ternyata bisa berkomunikasi gitu. Saking kita udah ngeliat kamu sebagai karakter Dewi ini, dan itu menurut aku sebagai aktor sebuah apresiasi bahwa aku bisa membuat mereka believe dari lingkungan aku yang terdekat dulu, dan semoga nanti para penontonnya itu juga merasa yakin dan dapat believable dari karakter yang aku mainin dan Kak Denny. Clara, untuk masuk dengan teman-teman bisu dan tuli ini seperti apa sih ketika break? Apakah memang ada saling interaksi juga? Jadi akhirnya teman ngobrol aku adalah dia di situ, teman tuli itu dan Kak Denny, karena mau ngomong kita harus sering-sering berkomunikasi kan. Jadi aku bersyukur banget sih bisa mengenal mereka gitu, bisa mencoba memahami mereka gitu, dan mereka sangat baik banget, mereka sangat merangkul banget gitu. Itu yang awalnya mungkin aku takut berkomunikasi dengan mereka, tapi dengan film ini itu kayak mematahkan stigma aku sendiri untuk bisa melihat mereka dari sisi yang berbeda juga gitu, karena mereka juga pengen dipahami, mereka juga pengen dianggap dirangkul sama kita gitu. Tapi ada kalanya nggak sih pas susah nih ngomong meluapkan isi hati gitu ya, tapi ternyata pengen ngeluarin sisi suaranya gitu? Itu ada salah satu scene, aku moga-moga nggak spoiler, tapi kayaknya nggak spoiler. Jadi memang yang tadi aku sampaikan adalah ini bukan berbahasa isyaratnya doang yang aku mengalami tantangan, tapi gimana emosi yang aku bisa deliver dengan sebaik mungkin. Yaitu kan emosi apapun, emosi kebahagiaan, kesedihan, bahkan marah. Gimana sih mereka menyampaikan amarah itu gitu? Apakah mereka tetap mengeluarkan suara, ataukah mereka tetap apa gitu? Akhirnya aku mempertanyakan itu juga ke mereka gitu. Dan karena aku udah sering ngobrol sama teman tuli ini, jujur mereka pun ngobrol tuh juga masih menggunakan suara kok gitu, nggak cuma pakai tangan doang, tapi mereka ada emosi yang mereka keluarkan lewat suara dikit-dikit itu. Dan itu yang aku serap, akhirnya aku observasi dan aku tuangin ke dalam karakter Dewi ini, dimana pas adegan marah nanti kalian akan bukan merasakan emosi aku doang, tapi akan mendengarkan suara amarah karakter Dewi ini sendiri gitu. Itu yang menarik sih dari karakter ini dan film ini. Ngerasa tetap susah ya jadi orang yang Ini aku ngomongnya sambil merinding sekarang karena tetap ini nangis karakter sih, yang lumayan memorable banget buat aku gitu, lumayan memorable sekali. Dan
bersyukur bisa dipercaya membawakan karakter ini sih. Sempet nangis gak sih ngeliat mereka gitu? Tersentuh iya banget gitu, karena aku jadi merasa bersyukur dengan semua yang aku punya secara lengkap gitu ya. Mereka dengan keterbatasan mereka nggak membuat mereka tuh untuk terbatas, malahan melakukan apapun yang mereka inginkan. Itu yang memberikan aku inspirasi bahwa aku harus lebih mensyukuri apapun yang aku miliki dan aku harus lebih memaksimalkan apapun yang aku punya gitu. Mereka mengajarkan hal itu terhadap aku. Gimana? Boleh dipraktekin nggak kak? Mungkin Masih inget gak sih? Perkenalan aja Tadi gitu. perkenalan nama ya, aku ulang lagi. Aku berapa kali pun kalau lagi ke preskon, ke gala premier film-film gitu, aku seneng banget kalau ketemu mereka. Mereka suka yang kayak Suka minta datang. foto, terus habis itu tiba-tiba kayak bilang thank you, terus aku kayak balas sama-sama. Mereka tuh kaget gitu, kayak aku bisa berkomunikasi sedikit-sedikit dengan mereka gitu. Terus waktu itu aku diajarin cara memperkenalkan namaku sama teman-teman tuli. Kalau nggak salah tuh ini nama saya Clara, singkatannya adalah Clara. Nah, singkatan ini sebenarnya kayak gini, itu bukan aku yang buat, itu harus diberikan oleh teman tuli. Jadi mereka harus melihat persona kita dulu, apakah aku pakai kacamata, ataukah aku kulitnya putih, atau seperti apa gitu. Dia akan melihat persona aku dulu dan dia akan memberikan singkatan itu khusus untuk aku. Sempet nanya nggak kak kenapa singkatannya dengan isyarat seperti itu? Kalau nggak salah waktu itu dia sempat, waktu itu dia sempat ngomong apa bahagia atau happy face gitu. Jadi akhirnya dia memberikan kayak gitu. Terus makanya dia ngomongin tentang kayak fitur muka gitu yang selalu happy dan selalu cerah gitu. pelajaran apa sih mungkin yang bisa diambil sama Kak Clara setelah berinteraksi sama mereka gitu? Lebih menghargai yang lain seperti apa? Iya, salah satunya tadi yang aku bilang, kita sebagai manusia, apapun yang kita alami, apapun yang kita punya, jangan sampai kita membatasi apa yang kita inginkan. Itu semua bisa dicapai dengan keinginan kita dan kerja keras kita. Karena aku selalu percaya nggak ada yang mustahil kecuali kita berusaha dulu. Dan lebih menghargai apa yang kita miliki sih. Karena kadang-kadang satu hal yang lupa kita lakukan adalah bersyukur untuk hal-hal kecil. Kita lupa kalau kita punya tangan, kita punya mata, kita punya kesehatan yang kita suka abaikan. Tapi pertama kali ya perannya Yes, pertama kali. Oke, Kak Clara, sedikit dulu soal JFC ini seperti apa sih penilaian dirimu sendiri untuk Festival Jakarta? JWC. Pertama-tama aku seneng banget film Dewi ini bisa masuk ke special presentation JWC, sebuah ajang yang menurut aku sangat ikutin banget dengan film-film mereka yang sangat kompetitif, sangat kreatif, dan sebuah wadah untuk perfilman seluruh dunia dan terutama Indonesia untuk membuktikan bahwa film Indonesia tuh nggak kalah. Film Indonesia itu bisa bersaing. Film Indonesia itu bisa terus meningkatkan dan mengasah kualitas mereka untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan ini juga sebuah apresiasi ke film Dewi untuk semua yang terlibat. Kalau film ini nanti bisa akan menemui penontonnya dan semoga film ini bisa dinikmati oleh semua banyak orang dan memiliki dampak yang baik ke penonton dan juga ke perfilman Indonesia sendiri sih. Kenapa harus datang melihat untuk Jakarta World Cinema ini sendiri? Kalau menurut aku, karena aku sebagai penikmat film dan aku sebagai orang yang berkecimpung di dunia film ini juga gitu ya. Ini adalah bentuk support untuk perfilman Indonesia sendiri dan juga film-film lainnya. Itu dengan kita datang dan mendukung dan menonton, kita mendukung budaya kita mendukung perfilman kita untuk terus maju gitu, dengan banyaknya penonton yang akan nonton nanti. Oke. Kak ini jadi ikut kegiatan apa namanya